Perang 12 hari antara Israel dan Iran berhenti mendadak, tanpa perundingan, tanpa pengawas. Trump mengumumkan gencatan dari Washington, bukan dari Teheran, bukan pula dari Tel Aviv. Israel mengklaim menang, Iran pun begitu, tapi rudal masih siaga, dendam belum reda. Di balik diamnya medan tempur, Timur Tengah berubah. Negara-negara Arab semakin muak ke Israel. Hegemoni Amerika di Timur Tengah goyah, superioritas militer terbukti rapuh, dan jika perang pecah lagi, ini bukan lagi konflik biasa, melainkan perang pamungkas yang bisa mengubah peta. Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Inilah dampak mengerikan jika perang Israel-Iran pecah lagi. Perang 12 hari antara Israel dan Iran meninggalkan sejumlah pertanyaan menarik. Penghentian pertempuran secara tiba-tiba terasa tidak biasa. Tidak ada perundingan terbuka dan tidak jelas siapa yang akan memastikan dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Semua keputusan pada 23 Juni 2025 itu diumumkan dari Washington oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah Israel dan Iran telah bernegosiasi secara rahasia dan diam-diam sepakat untuk menghentikan perang? Wallahu alam. Masing-masing pihak kemudian mengklaim kemenangan. Israel merasa menang karena telah menghancurkan fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan. Teheran juga menyatakan telah memukul sang kepala ular dengan sangat keras dan memamerkan keunggulan strategisnya lewat serangan rudal balistik hipersonik. Gencatan senjata versi Trump itu pada dasarnya sangat rapuh. Iran dan Israel sama-sama mengancam akan melanjutkan pertempuran tergantung siapa yang memulai. Teka-teki ini masih ditambah dengan klaim-klaim dari Teheran yang menyatakan stok rudal mereka masih banyak dan aman dari hantaman Israel. Sumber anonim Iran yang dikutip situs Rusia Today mengklaim Teheran masih memiliki banyak rudal generasi baru yang tidak bisa dilawan Israel. Sebaliknya, Israel pada saat yang sama menghadapi titik kritis kehabisan stok amunisi rudal dan bom. Jika perang berlanjut dengan kekuatan penuh saat itu, kerusakan yang diderita Israel akan mencapai klimaksnya. Karena itu, Donald Trump kemudian mengintervensi pertempuran dengan membom Fordo, Natanz, dan Isfahan guna menghentikan perang. Oleh sebab itu, jika perang pecah lagi, Iran yang masih memiliki stok rudal balistik dalam jumlah besar bisa menjadikannya sebagai perang terakhir, sebuah perang pamungkas dan habis-habisan dengan skenario kiamat bagi kedua negara. Apakah ini juga semacam penanda bahwa Teheran sesungguhnya telah memiliki bom nuklir sebagaimana dikhawatirkan Israel? Ataukah ini hanya retorika propaganda untuk menakut-nakuti Israel dan kekuatan regional di Timur Tengah? Dari peperangan dengan Israel yang kemudian dibantu Amerika, realitas menunjukkan Iran berhasil memobilisasi dukungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat Iran di dalam maupun luar negeri nyaris semuanya bersatu mendukung perlawanan. Bahkan arahnya mengarah pada keinginan untuk menetralkan Israel secara permanen. Para pemimpin Republik Islam itu menyadari bahwa Amerika pasti akan turun tangan menyelamatkan Israel. Tetapi Teheran siap menghadapi tantangan besar tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya menyebut Israel akan hancur total jika bukan karena intervensi Amerika Serikat. Inilah fakta dan realitas yang mungkin banyak ditutupi atau dibelokkan oleh Israel dan kekuatan Barat. Timur Tengah baru saja menyaksikan salah satu konfrontasi militer paling intens dalam beberapa dekade yang mengubah dinamika regional secara tak terduga. Perlawanan Iran membuahkan hasil yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dibayangkan para perencana militer dan politik di Washington dan Tel Aviv. Keunggulan militer Israel yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi geopolitiknya tidak hanya gagal mencapai tujuan tersebut, tetapi juga mendorong negara-negara Arab menjauh dari upaya normalisasi hubungan. Perkembangan ini merupakan hasil langsung dari kebijakan sepihak yang mengandalkan kekuatan militer alih-alih diplomasi dan mengabaikan kompleksitas geopolitik Timur Tengah. Kawasan Teluk yang dicoba dibentuk ulang demi keuntungan Israel justru
mengungkapkan kegagalan strategis kebijakan agresif Amerika dan Tel Aviv. Israel memang menunjukkan superioritas udaranya. Serangan presisi terhadap infrastruktur militer Iran yang didukung logistik dan intelijen Amerika berhasil melemahkan benteng pertahanan poros perlawanan. Sekilas, keberhasilan militer ini tampak seperti kemenangan besar bagi Israel. Namun, keunggulan ini yang diharapkan dapat memperkuat posisi Israel di kawasan dan mempercepat proses normalisasi dengan negara-negara Arab justru berdampak sebaliknya. Segala serangan dan jatuhnya korban termasuk kerusakan luas serta kematian warga sipil memicu gelombang kemarahan dan kebencian di masyarakat Arab. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sebelumnya telah mengambil langkah-langkah menuju normalisasi berdasarkan perjanjian Abraham kini menghadapi tekanan domestik untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Para analis berpendapat hasil ini berasal dari pengabaian para pembuat kebijakan Israel dan Amerika terhadap realitas sosial dan politik di kawasan. Mereka mengasumsikan dominasi militer akan mematahkan perlawanan terhadap normalisasi. Tetapi asumsi ini tidak sejalan dengan kompleksitas realitas Timur Tengah saat ini. Sebaliknya, unjuk kekuatan ini justru mendorong negara-negara Arab lebih dekat ke Iran. Dengan memanfaatkan perannya sebagai pendukung perjuangan Palestina, Iran berhasil meraih lebih sebanyak simpati regional dan internasional. Paradoks ini menunjukkan bahwa kemenangan militer tanpa dukungan diplomatik tidak hanya gagal mencapai tujuan politik, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi diplomatik. Salah satu konsekuensi paling tak terduga dari perang ini adalah meningkatnya kecenderungan negara-negara Arab untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Iran. Setelah konflik tersebut, muncul laporan tentang pembicaraan rahasia antara Iran dan beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Oman untuk memulihkan hubungan diplomatik dan memperluas kerjasama ekonomi. Pergeseran ini khususnya di antara anggota Dewan Kerja sama Teluk mencerminkan pemahaman baru tentang pentingnya penyeimbang hubungan regional. Negara-negara Arab yang sebelumnya mendukung pendekatan militer kini melihat keterlibatan negara Iran sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat posisi mereka di Timur Tengah yang tengah berubah. Pergeseran diplomatik ini sangat kentara dalam kasus Arab Saudi. Setelah bertahun-tahun bersaing sengit dengan Teheran, Riyadh menyadari bahwa kebijakan permusuhan yang terus-menerus hanya akan memperbesar resiko isolasi diplomatik. Pembicaraan untuk memulihkan hubungan bilateral yang sebelumnya sering terhenti kini bergerak maju dengan momentum baru. Perkembangan ini menunjukkan bahwa strategi agresif Amerika Serikat dan Israel tidak melemahkan Iran, tetapi justru meningkatkan posisi diplomatiknya di kawasan. Iran yang memanfaatkan peluang baru ini telah memosisikan diri sebagai mitra kepercayaan bagi negara-negara Arab yang berusaha mengurangi ketergantungan pada Barat. Sebagai pendukung utama Israel dalam konflik ini, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan operasi militer terhadap Iran. Namun dukungan tersebut yang bertujuan memperkuat hegemoni regional Amerika malah membuahkan hasil sebaliknya. Alih-alih memperkuat posisi di kawasan, kebijakan unilateral Washington justru mengikis pengaruhnya di antara sekutu tradisional. Negara-negara Arab yang dulunya bergantung pada dukungan militer dan ekonomi Amerika kini secara aktif mendiversifikasi hubungan luar negeri mereka untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Tren ini khususnya terlihat di negara-negara seperti Mesir dan Yordania, mitra lama Amerika Serikat. Kebijakan Amerika yang berfokus pada dukungan tanpa syarat untuk Israel telah mengorbankan kredibilitas diplomatiknya. Mengabaikan dampak kemanusiaan perang dan menolak seruan Arab untuk mediasi telah sangat merusak kepercayaan pada Amerika sebagai perantara netral. Kekosongan ini telah membuka jalan bagi aktor lain seperti Tiongkok dan Rusia untuk memainkan peran lebih aktif dalam diplomasi regional. Pergeseran ini menegaskan kegagalan strategis Amerika di Timur Tengah, di mana ketergantungan berlebihan pada kekuatan militer dibanding diplomasi dalam analis akhir telah mengurangi pengaruhnya. Timur Tengah yang baru, hasil dari perang Iran-Israel, terbentuk dengan cara yang sangat berbeda dari yang diantisipasi oleh Washington dan Tel Aviv. Kawasan ini bergerak menuju multipolaritas, di mana tidak ada satupun pemain pun yang dapat memaksakan hegemoni. Iran melalui
melalui diplomasi aktif dan dukungannya terhadap perjuangan Palestina telah berhasil memperkuat perannya sebagai aktor regional utama. Sementara itu, Israel meskipun memiliki keunggulan militer menghadapi isolasi diplomatik yang semakin dalam. Perubahan sikap dunia Arab menyusul tindakan sepihak Israel, Amerika dan sekutu baratnya terhadap Iran adalah peringatan keras bagi keduanya. Melanjutkan petualangan politik berbasis kekerasan atas dasar ilusi kemenangan militer hanya akan memperdalam isolasi dan melemahkan pengaruh global mereka. Timur Tengah yang baru ini bukanlah produk rancangan Washington dan Tel Aviv, melainkan hasil dari perlawanan regional yang meluas. Bagaimanapun realitas pertempuran Israel-Iran telah membuktikan kapabilitas doktrin rudal Iran yang tidak hanya mengguncang, tetapi juga menghancurkan. Jika pertempuran Israel dan Iran pecah lagi, sulit dibayangkan seperti apa skalanya. Keduanya mungkin akan saling melenyapkan dengan senjata pamungkas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.